Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Matchday kedua babak quarter final Chess Champion Tour Asian Rapid jadi penentu siapa yang lolos ke babak semifinal. Dan kita sudah dapatkan hasilnya tadi malam kawan. Levon Aronian, Magnus Carlsen, Ding Liren, Vladislav Artiev berhasil lolos ke babak semifinal. Levon Aronian berhasil mengalahkan Arjun Erigaisi. Di matchday pertama bermain imbang, di matchday kedua tadi malam, setelah bermain 4 game rapid, mereka bermain remis, dilanjut dengan permainan tie breaks 2 kali permainan blitz. Di permainan blitz yang pertama, Levon Aronian menang. Di game yang kedua, Levon bermain remis, yang artinya Levon berhak menuju babak semifinal. Sedangkan Magnus Carlsen tadi malam kawan sempat dikalahkan oleh Wesley So dalam permainan rapid, yang artinya permainan berlanjut ke tie breaks 2 kali permainan blitz. Sayangnya di permainan blitz Wesley So kalah atas Magnus Carlsen. Setelah permainan blitz yang pertama Magnus Carlsen menang. Di game blitz yang kedua berakhir remis, artinya Magnus Carlsen berhak lolos ke babak semifinal. Sedangkan Ding Liren berhasil mengalahkan Jan-Christophe Duda setelah di matchday yang pertama kemarin bermain remis 4 kali. Dan di game yang kedua atau di matchday kedua tadi malam, Ding Liren berhasil mengalahkan Jan-Christophe Duda dengan skor 3-1, 3 kali menang dan 1 kali kalah. Dan kembali di matchday kedua tadi malam, Anish Giri dipecundangi oleh Vladislav Artiev. Di game yang pertama dalam permainan rapid tadi malam, Anish Giri kalah, dan di 2 game berikutnya mereka bermain remis, artinya Artiev lolos ke babak semifinal dan nanti akan bertemu dengan Ding Liren. Sedangkan Levon akan bertemu dengan Magnus Carlsen. Mungkin akan sesuai dengan prediksi admin kawan bahwa di puncak final nanti akan mempertemukan Magnus Carlsen versus Ding Liren. Dan di pagi ini kita tidak akan mengulas lagi permainan Magnus Carlsen, tapi kita akan ulas permainan Ding Liren. Sepertinya dia sudah menemukan performanya kembali di turnamen ini. Dan satu lagi kawan, breaking news di luar konteks turnamen ini, Abhimanyu Mishra, pecatur Amerika Serikat berdarah India, memecahkan rekor Sergei Karjakin sebagai Grandmaster termuda sepanjang sejarah. Untuk jelasnya kalian bisa googling beritanya di internet kawan, dan kita langsung saja ke atas papan lihat bagaimanakah partainya Ding Liren versus Jan-Christophe Duda di game keempat mereka tadi malam. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu profil kedua pemain, di mana Ding Liren sekarang menempati ranking ketiga dunia. Dengan elo rating standarnya 2799, elo rating rapidnya sebesar 2836, dan elo rating blitznya 2788. Sedangkan Jan-Christophe Duda menempati ranking 18 dunia, elo rating standarnya 2738, elo rating rapidnya 2774, dan elo rating blitznya 2799. Jadi patokan dalam permainan turnamen ini kawan adalah elo rating rapid. Dan kita coba mulai permainan mereka kawan. Di sini Ding Liren pegang hitam, Jan-Christophe Duda mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas dengan pion E5 dan kita dapati di sini kawan pembukaan Italia, variasi pertahanan 2 kuda. Dengan memainkan variasi 2 kuda, biasanya akan memancing putih untuk bermain dengan variasi yang cukup tajam kawan. Dengan langkah kuda G5 bermain dengan fried liver attack. Tapi akhir-akhir ini jarang kita temui permainan fried liver attack. Biasanya putih akan mentransposisi ke bentuk Giocho piano. Tapi di permainan ini Jan-Christophe Duda berani memainkan variasi fried liver attack dengan kuda G5. Tentu incarannya adalah pion F7, dan balasan atau antisipasi yang paling umum dari hitam adalah pion D5 lanjut Ding Liren. Pion E pukul pion D5 mengancam kuda, kuda lompat ke A5. Selain melangkahkan kuda ke peta A5, hitam juga mempunyai pilihan untuk memainkan pion B5. Jika gajah pukul pion B5, menteri hitam akan pukul pion D5. Tapi Ding Liren tidak memilih langkah pion B5 ini tadi, dia memilih langkah kuda ke A5. Sekarang gajah ke B5 skak, ditutup oleh pion C6, pion D pukul pion C6, dipukul balik menggunakan pion dan mengancam gajah. Biasanya gajah akan mundur ke peta D3 atau ke peta E2.
Tapi yang paling populer adalah melangkahkan gajah ke peta E2. Inilah yang dilakukan oleh Jan Christoph Duda. Sekarang pion H6 lanjut atau balas dingliren. Kuda mundur ke H3. Terlihat kawan bahwa kuda di peta H3 ini bisa dipukul oleh gajah dan akan merusak struktur pion putih yang akan bertumpuk di lajur H nanti. Tapi kalian tentu juga tidak mau kehilangan gajah di awal-awal permainan seperti ini. Apalagi di saat diagonal-diagonal gajah sudah terbuka seperti ini. Dingliren tidak memaksakan pukul kuda putih untuk merusak struktur pion putih ini kawan. Dia melanjutkan pengembangan gajah ke D6. Mempersiapkan diri untuk rokade pendek. Dibalas dengan pion D3 juga mempersiapkan pengembangan gajah petak gelap berikutnya. Dingliren rokade pendek. Duda pun rokade pendek. Pion C5 lanjut dingliren membuka diagonal petak terang bagi penempatan gajah di petak B7 mungkin. Langsung dihadang oleh gajah putih di F3 menyerang beteng. Beteng bergeser ke B8. Sekarang raja bergeser ke H1. Mungkin dengan menggeser rajanya ke peta H1 ini kawan, Duda mempunyai rencana apabila gajah akan pukul kuda, selanjutnya beteng akan mempunyai lajur yang terbuka di lajur G nanti. Oleh karena itulah didahului Jan Christoph Duda dengan menggeser rajanya terlebih dahulu ke H1. Masih tetap saja dingliren tidak memaksakan pukul kuda putih ini. Dia bermain dengan gajah mundur ke C7. Kuda putih lompat ke G1 mengurungkan niat untuk bertarung atau menawarkan diri dipukul oleh gajah hitam. Menteri hitam ke D6 memberikan ancaman skakmat dengan mendorong pionnya maju untuk mendapatkan gajah di peta F3 ini. Diantisipasi dengan pion G3. Dan dingliren mencoba mereposisi kudanya ke peta C6, mungkin bersiap untuk menempati peta D4 nantinya. Duda melanjutkan dengan pengembangan kuda ke A3. Kenapa putih tidak memainkan pion maju ke peta C4 kawan, kemudian disusul dengan langkah kuda ke peta C3? Karena dengan memainkan pion maju ke peta C4 akan membuat peta lemah yang akan ditempati kuda di peta D4 ini. Oleh karena itu, Duda memainkan kudanya ke peta A3 yang mungkin akan bermanuver ke peta C4 nantinya untuk mengancam menteri hitam ini. Dibalas oleh dingliren dengan menempatkan kudanya di D4, menempatkan posisi kudanya di tempat yang strategis di peta pusat mengancam gajah. Sebelum menarik mundur gajahnya, kuda putih lompat ke C4 terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri bergeser ke A6, barulah sekarang gajah mundur ke G2. Pion E4 lanjut dingliren. Mengorbankan pionnya kawan, tentu pengorbanan bila diterima oleh pion putih, maka dia akan kehilangan kuda di C4-nya. Christoph Duda memilih melanjutkan pengembangan gajahnya ke E3, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke D8. Menempati satu lajur dengan menteri putih, di sini menteri bergeser ke peta C1 dan dibalas dengan langkah gajah ke B7 oleh dingliren. Dan terlihat kawan, pada posisi ini Jan Christoph Duda pun juga sudah menyiapkan serangan. Dengan menempatkan menterinya di peta C1 dan gajah di peta E3, menempatkan kedua perwira di satu diagonal ini untuk mengincar pion H6. Tapi pada poin ini kawan, jangan sekali-sekali melakukan pengorbanan langsung pukul pion H6 ini. Karena nantinya putih masih kekurangan dukungan para perwira yang lain. Para perwira yang lain masih belum siap untuk melakukan atau mendukung serangan menteri putih berikutnya. Posisi perwira yang lain masih berada di area pertahanannya sendiri. Jadi langkah pengorbanan gajah tadi akan sia-sia jadinya. Dan di posisi ini tadi kawan, tak terasa kita sudah di langkah ke-20. Dan coba lihat, ini adalah momen-momen yang cukup menarik sebetulnya, di mana settingan kedua gajah hitam ini kawan sudah mengarah langsung ke sayap raja putih. Tentu ini akan menjadi ancaman yang cukup berat. Dan hitam juga mempunyai kelebihan keleluasan ruang di area pertahanannya sendiri kawan untuk pergerakan menteri ataupun para perwira yang lain. Sedangkan putih masih mempunyai masalah dengan pergerakan para pionnya. Tentu sampai langkah ke-20 ini posisi hitam sedikit lebih baik daripada putih. Kita lanjut ke permainan kawan. Di sini Jan Christoph Duda memainkan pion B3 memperkuat posisi kudanya. Di langkah berikutnya mungkin persiapan untuk pukul pion E4 ini.
dan dibalas dengan langkah Menteri bergeser ke E6 untuk membackup pionnya, tapi tetap saja Duda memainkan pion D pukul pion E4, dipukul balik oleh kuda dan benteng putih digeser ke E1. Persiapan mungkin di langkah berikutnya akan menukarkan gajah petak klubnya pukul kuda D4 ini, selanjutnya akan memberikan tekanan bagi kuda di petak E4 nantinya. Tapi sayangnya kawan, permainan ini berlangsung sangat cepat di game keempat ini. Setelah Ding Liren menempatkan menterinya di D5 ini, menghindari ancaman dari benteng atau serangan X-ray dari benteng putih ini, Jan Christoph Duda menyerah di langkah ke-23 ini. Pada posisi ini kawan, posisi hitam atau beberapa langkah lagi posisi hitam akan benar-benar kolaps. Sisa waktu kedua pemain pun masih cukup panjang sebetulnya untuk dilanjutkan. Ding Liren menyisakan waktu sekitar 11 menit 54 detikan. Duda sisa 8 menit 50 detikan. Tapi memang dari segi waktu pun Ding Liren masih cukup unggul kawan. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan dengan diagram posisi seperti ini, beberapa langkah lagi hitam akan tetap kolaps. Pada posisi ini ada ancaman skakmat kawan jika putih tidak hati-hati melangkah. Ambil contoh putih melangkah dengan pion A4 dan inilah ancamannya. Kuda pukul pion F2 skak, dipukul oleh gajah dan menteri pukul gajah skakmat. Ancaman ini bisa diantisipasi dengan beberapa langkah. Bisa dengan pion F3, bisa dengan kuda ke F3, atau menempatkan menteri di peta D2. Jika kuda pukul menteri putih, dia juga akan kehilangan menterinya. Kita ambil satu variasi saja kawan. Ambil contoh memainkan pion F3 di sini oleh putih. Kuda hitam akan pukul pion G3 skak, dipukul oleh pion dan menteri hitam akan ke H5 skak, ditutup oleh kuda. Selanjutnya gajah akan pukul pion F3. Jika gajah hitam ini dipukul oleh gajah putih kawan, maka selanjutnya ancaman skakmat tidak akan terelakkan lagi. Dan skakmat. Dan apabila di posisi ini gajah putih tidak melanjutkan pukul gajah hitam, mungkin melanjutkan dengan langkah menteri ke D2. Selanjutnya gajah hitam akan pukul pion G3 dan akan memberikan tekanan lebih langsung ke Raja Putih ini. Raja Putih mungkin bergeser ke G1 untuk menghindari menteri hitam yang akan pukul kuda di peta H3. Kuda hitam akan ke F5 membuka discover attack bagi menteri putih. Menteri mungkin bergeser ke C3 dan selanjutnya gajah pukul gajah dipukul balik oleh Raja Putih. Dan selanjutnya akan seperti ini kawan, menteri hitam akan mempersiapkan discover check. Kuda putih ke F2, gajah pukul kuda open skak, dipukul balik oleh Raja Putih, menteri ke G3 skak, dan langkah-langkahnya sebetulnya masih cukup panjang kawan apabila dilanjutkan dengan langkah terbaik, dan sulit akan mendapatkan skakmat yang lebih cepat dari hitam. Putih akan bisa mempertahankan skakmat itu, tapi tetap saja kawan dengan variasi apapun, posisi hitam akan lebih baik. Dan sampai poin ini admin tidak akan lanjutkan. Kawan-kawan pasti sudah mengerti dengan komposisi seperti ini. Dengan unggul beberapa pion dan kualitas perwira pastinya hitam akan tetap memenangkan permainan. Oleh karena itu kawan, di langkah ke-23 tadi saat Ding Liren melangkahkan menterinya ke D5, Jan Christoph Duda pun menyerah. Variasi-variasi yang admin tunjukkan tadi kawan di akhir permainan itu adalah salah satu variasi yang mungkin terjadi. Banyak kemungkinan variasi yang bisa terjadi kawan. Silakan kawan-kawan sendiri otak-atik variasi-variasi yang memungkinkan kawan-kawan inginkan. Dan itulah kawan permainan Ding Liren saat menghadapi Jan Christoph Duda yang bermain dengan Fried Liver Attack. Ding Liren berhasil mematahkan Fried Liver Attack dan berbalik memberikan kombinasi yang rumit yang memaksa Jan Christoph Duda menyerah di langkah ke-23. Semoga permainan Ding Liren tadi bisa menginspirasi kawan-kawan saat bertemu dengan Fried Liver Attack menjadi bahan referensi untuk membongkar atau mengcounter permainan Fried Liver Attack. Kita akan lanjut bertemu di video-video berikutnya kawan. Mungkin nanti sore kita akan ulas satu game lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.